Halo, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam video kali ini, saya akan menayangkan atau menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Bias untuk memenuhi salah satu tugas komunikasi antar budaya. Pertanyaan yang pertama yaitu menjelaskan mengenai konsep komunikasi antar budaya yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, salah satu konsep yang saya pilih dalam video kali ini yaitu mengenai fungsi keluarga. Yang pertama, keluarga mempunyai fungsi sebagai penerus keturunan atau reproduksi. Tujuan manusia menikah, tujuan seseorang menempuh hidup baru dengan cara menikah, salah satunya yaitu agar memiliki keturunan yang dapat meneruskan identitas yang dimiliki oleh orang tuanya maupun segala hal yang ingin orang tuanya warisi kepada anak tersebut. Nah, yang kedua, keluarga mempunyai fungsi sebagai pengenal perekonomian, mengenal mengenai nilai-nilai ekonomi. Ada beberapa keluarga yang menerapkan atau memberikan pengetahuan kepada anak mereka seputar nilai suatu barang. Nilai suatu barang, bukan harga barang. Nah, dalam arti ada beberapa keluarga yang menerapkan kepada anak mereka bahwasanya tas yang mahal dengan tas yang biasa saja itu sama, memiliki nilai kegunaan fungsi yang sama, sehingga mau itu tas yang dimiliki oleh kita harganya mahal, mau itu tas yang dimiliki oleh kita harganya biasa saja, selama masih bisa digunakan, selama masih mempunyai fungsi yang sama, itu tidak menjadi masalah. Namun ada juga beberapa keluarga yang menjelaskan mengenai harga dari suatu barang. Nah, hal ini lebih mendominasi kepada orang-orang yang senang atau lebih memilih, lebih membeli terhadap barang-barang yang sifatnya mahal, walaupun fungsi barang tersebut sama. Yang selanjutnya yaitu fungsi keluarga sebagai pengenal identitas. Keluarga atau orang tua memberikan kita identitas berupa nama serta alamat kita. Hal itu yang merupakan penting dimiliki oleh setiap manusia. Itu akan menjadi pokok identitas kita sebagai manusia. Kita bertanya kepada orang lain, tentu pasti menanyakan nama. Setelah nama, alamat. Otomatis keluarga memiliki fungsi untuk memberikan identitas kepada anak mereka dimulai dari berupa nama dan lain sebagainya yang akan digunakan sebagai identitas dari anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi keluarga mengenai cara pandang terhadap dunia. Keluarga berfungsi mengenalkan kepada anak mereka bagaimana cara pandang mereka terhadap dunia, baik atau buruknya dunia. Mereka kenalkan supaya anak tahu apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka berikan jika suatu saat mereka mengalami atau mempunyai pandangan yang sama terhadap dunia. Nah, orang tua di sini harus menjelaskan kepada anak mereka mengenai baik atau buruknya dunia, agar suatu saat jika anak memberikan atau mengalami suatu hal di luar kapasitas atau kualitas anak bisa mengatasinya, karena sebelumnya dia sudah diberikan pandangan atau gambaran mengenai cara hidup di dunia. Yang selanjutnya yaitu sebagai melatih komunikasi atau mengajarkan cara berkomunikasi. Orang tua atau keluarga merupakan orang yang pertama mengajarkan kita bagaimana kita berbicara, mulai dari kita menyebut nama mereka, mulai dari kita memanggil, mulai dari kita membiasakan menyebut apa yang rutin kita lakukan seperti makan, mama, papa. Hal itu diajarkan dari titik nol saat
kita berada di usia-usia yang memang pada usia-usia tersebut kita mulai diajarkan mengenai cara berkomunikasi. Selain itu, mulai beranjak dewasa atau mulai beranjak sekolah, kita diajarkan cara berkomunikasi dengan teman-teman, kita juga diajarkan cara berkomunikasi dengan lingkungan, kita juga diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan keluarga, baik itu dengan kakak ataupun adik dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan kedua, yaitu mengenai komunikasi antar budaya apa atau kekurangan atau hal apa yang pernah kita alami, kesulitan apa yang kita alami dalam berkomunikasi antar budaya dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, permasalahan komunikasi antar budaya yang pernah saya alami yaitu kesulitan mengenal karakter sehingga hal itu menyulitkan saya dalam berkomunikasi. Pertama, ada alasannya, ada orang yang mudah tersinggung dengan apa yang kita katakan. Ada orang yang tidak mudah tersinggung dengan apa yang kita katakan. Nah, hal tersebut tentunya membuat saya pribadi menjadi sulit mengenal karakter seseorang. Ketika berbicara dengan orang lain, apakah orang lain itu mudah tersinggung atau enggak, kita sulit membedakan, sehingga dalam berkomunikasi kita serasa ada batasan-batasan tertentu. Kita juga berkomunikasi sedikit formal dan itu tidak terlalu tertuju kepada tujuan kita gitu. Jadi hal itu menyulitkan saya. Selain itu juga bahasa yang digunakan. Ada beberapa, jangankan pada lintas budaya saya sendiri, bahasa yang digunakan seperti bahasa Sunda itu tuh kayak semacam berbeda-beda. Ada Sunda yang lemas atau lemah lembut, ada Sundanya yang kasar. Jadi misalkan di daerah saya Sundanya lembut, ketika saya berada ke daerah Banten misalnya, di sana Sundanya kasar, sehingga saat mereka berbicara seperti itu otomatis saya tidak enak, dan begitu pun sebaliknya. Nah, yang cara mengatasinya yaitu kita membiasakan atau kita mencari tahu terlebih dahulu mengenai budaya apa yang akan kita kunjungi, sehingga secara garis besar kita mengetahui larangan-larangan apa yang ada di budaya tersebut atau kebiasaan apa yang sering mereka lakukan. Misal, saya akan mengunjungi budaya Batak atau yang lain sebagainya yang berbeda dengan budaya saya bisa searching terlebih dahulu. Setidaknya kita mengetahui garis besar mengenai budaya tersebut. Itu tanggapan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Kak Bias, sesuai dengan apa yang saya ketahui, sesuai dengan apa yang saya pahami. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam sejahtera.